So I always say about people who do method acting, you only ever see people doing the method when they're playing an arsehole. Method acting biasanya kita kenal sebagai bentuk totalitas seorang aktor atau aktris dalam membangun karakter yang diperankannya, mulai dari mengurung diri di motel, menurunkan atau menaikkan berat badan secara drastis, dan mengubah diri mereka menjadi orang lain. Hal itu tentu saja patut diapresiasi dan tidak mudah untuk dilakukan. Namun Robert Pattinson menyentil mengenai aktor-aktor yang menggunakan method acting ini. Di sebuah acara Actor on Actor, dia mengatakan jika kamu melihat seseorang melakukan method acting, mereka biasanya memerankan orang yang brengsek, jarang dari mereka yang memerankan orang yang baik. Jika dipikirkan lagi, ternyata perkataannya ada benarnya. You never see someone just being lovely to everyone, going like, I'm really deep in character. Yeah, right. Ucapan Pattinson terasa seperti sindiran tajam, tapi sulit dibantah. Nyatanya, method acting seringkali digunakan bukan untuk memainkan sosok mulia atau inspiratif, melainkan karakter-karakter gelap, brutal, atau bahkan menjengkelkan. Dan hal-hal yang dilakukan para aktor demi mendalami peran tersebut kadang juga di luar nalar, dan terkadang membuat orang-orang di sekitar mereka jadi jengkel. Coba saja kita lihat dari Jared Leto yang memerankan Joker dalam film Suicide Squad. Saking mendalami perannya sebagai Joker, ia tidak akan keluar dari karakternya di lokasi syuting. Bahkan ketika ia tidak sedang syuting, Jared bahkan mengirimkan hadiah nyentrik kepada rekan-rekan pemerannya. Margot Robbie mendapat seekor tikus hidup, dan Will Smith mendapat peluru sesuai seperti karakter yang diperankannya. Majalah Playboy yang sudah kotor untuk Adewale, seekor babi mati, manik-manik anus, dan kondom bekas pakai untuk semua kru. Scott Eastwood berkomentar bahwa Leto terkadang membuatnya takut dengan perilakunya, dan Smith menyebutkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Leto yang asli. Karakter Leto di lokasi syuting mirip sekali seperti Joker yang seorang kriminal. Shia LaBeouf dikenal sebagai salah satu aktor Hollywood yang menerapkan method acting secara sangat ekstrim dan kontroversial. Ia kerap membenamkan dirinya sepenuhnya dalam karakter, hingga ke titik yang membuat banyak orang di sekitarnya merasa tidak nyaman. Dua contoh paling mencolok terjadi dalam film Fury tahun 2014 dan The Tax Collector pada tahun 2020. Ketika berperan di film Fury sebagai Boyd Bible Swan, si penembak jitu religius dalam kru tank Amerika Serikat saat Perang Dunia Kedua, dia sengaja mencabut gigi depannya sendiri agar sesuai dengan latar karakternya yang sedang berperang. Padahal tim make up bisa saja menyiasatinya. Dia juga melukai wajahnya secara sengaja agar terlihat seperti habis bertempur, dan menolak menggunakan riasan luka, bahkan menolak mandi selama berminggu-minggu agar terlihat dan tercium seperti tentara di medan perang, dan mengasingkan diri dari para pemeran lain, kecuali saat syuting, agar lebih merasakan isolasi emosional. Sedangkan untuk film The Tax Collector, dia berperan sebagai Creeper, sang penagih hutang brutal bagi kartel narkoba. Untuk film ini, dia membuat tato asli di seluruh dada, bertulisan Creeper demi peran tersebut. Ini bukan tato sementara, melainkan tato permanen. Bahkan ia kembali mengasingkan diri dan berusaha hidup seperti karakter keras jalanan selama masa produksi. Menanggapi hal ini, banyak rekan kerja Shia mengagumi dedikasinya, namun juga mengkritik caranya yang ekstrim dan seringkali mengganggu. Beberapa aktor dan sutradara menyebutkan bahwa metode seperti ini tidak selalu meningkatkan kualitas akting, malah berisiko merusak dinamika kerja sama tim. Christian Bale adalah salah satu aktor Hollywood yang konsisten menggunakan transformasi fisik dan mental total untuk memahami karakternya secara mendalam. Meskipun ia tidak selalu menyebut dirinya sebagai metode aktor, pendekatannya terutama saat transformasi tubuh dan sikap terhadap peran sangat mirip dengan metode acting tradisional. Untuk film American Psycho, Bale membentuk tubuh berotot dan atletis untuk mencerminkan obsesi Batman pada fisik dan kesempurnaan. Ia mengembangkan rutinitas olahraga dan diet ketat, bahkan meniru cara bicara dan bahasa tubuh pria perfeksionis kelas atas New York. Sedangkan untuk film The Machinist, dia memerankan Trevor Resnick yang merupakan seorang pekerja pabrik yang mengalami insomnia parah dan delusi. Di film ini, Bale menurunkan berat badan sekitar 28-30 kg, hingga berat badannya hanya tinggal sekitar 55 kg, demi menciptakan fisik karakter yang nyaris tinggal tulang belulang. Ia hidup hanya dengan mengkonsumsi apel, kopi hitam, dan rokok selama berbulan-bulan. Ia ingin menurunkan berat badan lebih ekstrim lagi, tetapi dihentikan oleh produser karena alasan medis. Dan untuk film Vice, dia harus menggemukkan badannya untuk berperan sebagai Dick Cheney, yaitu mantan wakil presiden Amerika Serikat. Bale menaikkan berat badan lebih dari 20 kg
belajar cara berbicara dan berjalan seperti Cini. Ia mempelajari ritme bicara Cini dan bahkan berlatih pernapasan agar terdengar persis seperti tokohnya. Ia juga mencukur alis dan mewarnai giginya untuk menyerupai Cini. Namun Bell tidak menyebut dirinya method aktor secara resmi, namun jelas ia menerapkan unsur-unsur metode seperti transformasi total dan hidup dalam karakter. Dalam beberapa wawancara, ia mengejek istilah method acting yang menurutnya sudah terlalu sering disalahgunakan, mirip seperti pandangan Robert Pattinson. Namun, ia tetap menunjukkan dedikasi ekstrim dan profesionalisme tinggi tanpa menyusahkan kru atau lawan main. Namun, ada juga contoh yang baik yang diperlihatkan oleh Daniel Day-Lewis yang dikenal luas sebagai aktor method acting paling ekstrim, konsisten, dan dihormati di dunia perfilman, namun tetap profesional di lokasi syuting. Saat berperan dalam film There Will Be Blood, sang pemenang 3 Oscar ini kembali menerapkan pendekatan yang sangat intens. Day-Lewis berbicara menggunakan aksen Daniel Plainview bahkan di luar kamera selama berbulan-bulan. Aksennya terinspirasi dari suara sutradara John Huston dan tokoh-tokoh abad ke-19 Amerika. Bahkan kru dan pemain lain tidak pernah mendengar suara aslinya selama produksi. Sutradara Paul Thomas Anderson bahkan mengatakan, sejak pertama kali ia muncul di lokasi syuting, ia tidak pernah mengubah karakternya. Tidak hanya sampai di situ, Day-Lewis menolak menggunakan teknologi modern selama syuting. Tidak ada ponsel, tidak ada komputer. Ia ingin benar-benar hidup di dunia awal abad ke-20. Ia membaca banyak literatur sejarah dan teknis tentang eksplorasi minyak untuk memahami dunia karakter secara menyeluruh. Banyak pemain dan kru menyebut Day-Lewis jarang berbicara santai atau bercanda di lokasi. Ia menjaga jarak karena ingin mempertahankan ilusi karakter. Beberapa aktor pendukung seperti Paul Dano mengatakan interaksi mereka juga seolah benar-benar sedang berhadapan dengan Daniel Plainview. Day-Lewis sangat dihormati karena tidak menggunakan metode acting sebagai pembenaran untuk bersikap kasar atau merugikan orang lain. Kritik Pattinson bukan menolak akting mendalam, tapi menyentil aktor yang memanfaatkan metode acting untuk memaafkan perilaku buruk atau hanya menggunakannya saat memerankan karakter gelap. Aktor seperti Jared Leto dan Shia LaBeouf adalah contoh nyata dan kontroversial dari yang ia maksud. Ternyata pendapat Robert Pattinson soal method acting bukan cuma lucu, tapi juga cukup masuk akal. Kita melihat sendiri bagaimana banyak aktor yang memilih pendekatan ekstrim untuk peran-peran gelap dan kompleks, dari yang bikin takjub seperti Christian Bale dan Daniel Day-Lewis, hingga yang bikin geleng-geleng kepala seperti Jared Leto dan Shia LaBeouf. Tentu saja tidak ada satu cara yang paling benar dalam dunia acting, tapi penting juga untuk diingat bahwa totalitas seni tidak seharusnya jadi alasan untuk menyulitkan orang lain di lokasi syuting. Kalau kamu suka dengan topik-topik seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia film, aktor, dan behind the scene Hollywood. Sampai jumpa di video selanjutnya.